prinsip utama dari balance scorecard adalah keseimbangan. Bagaimana kita menggunakan pengukuran untuk menangkap keseimbangan antara keterampilan SDM, proses bisnis internal di perusahaan, dan pelanggan, sehingga mengarah ke masa depan keuangan yang tercermin dalam visi perusahaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat visi menjadi kenyataan itu tetap penting. Dan arsitektur dari balance scorecard dapat dibantu untuk menggunakan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian visi tersebut. Jadi dikatakan scorecard pada dasarnya adalah perangkat yang menerjemahkan visi menjadi kenyataan melalui artikulasi visi dan strategi. Nah, terus bagaimana hubungan strategi dengan balance scorecard? Nah, isu mendasar dalam ketika kita melakukan implementasi strategi adalah bagaimana kita menerjemahkan strategi ke dalam istilah-istilah yang dipahami semua orang dan dengan demikian menjadi fokus tindakan sehari-hari. Nah, balance scorecard menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk beralih dari kegiatan decision making menjadi kegiatan yang kita sebut implementasi atau kegiatan melakukan aktivitas strategi tersebut. Nah, scorecard menjelaskan strategi, memecahnya menjadi bagian-bagian komponennya melalui tujuan dan langkah-langkah yang ada di masing-masing perspektif. Nah, terus selanjutnya supaya visi, misi, dan strategi ini terimplementasi dengan baik dalam balance scorecard, maka dikenal juga istilah strategic theme, tema-tema strategik. Nah, kita lihat. Nah, tema strategi adalah serangkaian tujuan yang sifatnya lintas perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan learning and growth perspektif. Ya. Nah, tema strategis bekerja sama dengan perspektif untuk mencapai keseluruhan strategi tersebut. Nah, ada beberapa tema strategi. Nah, tema strategi itu memiliki model sebab akibat ya. Nah, tema strategi itu bisa disusun melalui beberapa cara, misalnya melalui area bisnis, bagaimana tema-tema itu ditetapkan di sekitar fungsi departemen atau proses yang ada, atau embedded theme. Apa itu embedded theme? Strategi dan peta strategi di mana dia embedded, sudah ada di dalam tujuannya itu sendiri. Kemudian membagi temanya menjadi cost atau revenue, kemudian bisa juga temanya dalam bentuk customer proposition atau temanya dalam bentuk kita membuat untuk existing produk atau new produk dan seterusnya. Ya, ini berbagai tema yang bisa disusun oleh perusahaan. Nah, setelah kita tahu visi, misi, strategi tema, maka kita akan membuat tujuan dan pengukuran sebelum nanti kita kembangkan balance scorecard besarnya. Ya. Nah, sebelum mengembangkan tujuan dan pengukuran, maka dibutuhkan data-data relevan. Nah, gambar di samping ini merupakan sumber data yang dibutuhkan untuk masing-masing perspektif. Misalnya, untuk kita membahas tentang aspek keuangan, perspektif keuangan, kita butuh data dari annual report, performance report, analysis report, dan seterusnya. Ini sumber-sumber datanya. Ya. Nah, setelah diperoleh data, maka tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan visi misi dan strategi ke dalam balance scorecard itu dalam bentuk objektif, tujuan, dan pengukuran. Nah, kita lihat apa itu tujuan kinerja atau performance objektif. Nah, pernyataan tujuan adalah pernyataan singkat yang menggambarkan hal-hal tertentu yang harus dilakukan dengan baik jika perusahaan ingin berhasil menerapkan strateginya. Nah, tujuan yang perusahaan buat akan bertindak sebagai jembatan dari tingkatan strategi dengan pengukuran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, cara untuk mengembangkan pernyataan tujuan kinerja adalah dengan membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut. Sebagai contoh, perspektif keuangan. Langkah keuangan apa yang diperlukan untuk memastikan eksekusi dari strategi kita? Misal, jika perusahaan kita ingin mengejar pengurangan biaya atau biasa kita sebut strategi efisiensi, maka kita dapat mempertimbangkan tujuannya yaitu
menurunkan biaya tidak langsung atau meningkatkan pendapatan karyawan. Kemudian tujuan yang Anda pilih dalam perspektif keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh strategi yang telah dipilih, tetapi juga oleh siklus hidup bisnis. Apakah perusahaan itu ada di dalam tahap pertumbuhan, tahap dewasa, mature, dan decline. Bisnis yang sedang berkembang, yang mengejar strategi efisiensi, akan lebih peduli dengan pendapatan per karyawan. Sementara bisnis yang matang mungkin hanya berfokus pada pengurangan biaya. Ini bila dikaitkan dengan siklus hidup bisnis. Nah, ini ada beberapa contoh tujuan keuangan. Nah, kita lihat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, kemudian memelihara arus kas yang positif, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat misalnya strategi temanya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, kedua hal ini akan menciptakan shareholder value, kenaikan nilai perusahaan. Apa yang dilakukan dalam bentuk revenue growth? Menjual produk baru, kemudian meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Sementara dari sisi tema produktivitas, kita akan mengurangi biaya dan meningkatkan utilisasi aset. Ya, ini contoh dari tujuan keuangan. Sementara perspektif pelanggan, ini menanyakan dua hal. Siapa pelanggan yang menjadi target dan proposisi nilai apa yang akan diberikan perusahaan dalam melayani mereka. Nah, proposisi nilai yang dipilih pada akhirnya akan mendorong tujuan dan langkah-langkah yang dipilih untuk perspektif ini. Contoh, misalnya ada perusahaan mengejar proposisi nilai keintiman pelanggan. Mungkin saja dia membuat tujuan seperti meningkatkan tingkat retensi pelanggan atau meningkatkan pengetahuan pola pembelian pelanggan. Itu cara satu, cara dia untuk meningkatkan keintiman dengan pelanggan. Nah, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sering ditemukan dalam perspektif pelanggan. Ini sering disebut sebagai tujuan dalam perspektif pelanggan. Banyak organisasi melakukan hal ini. Nah, selama mereka mencerminkan proposisi nilai Anda, tujuan ini sangat tepat. Namun ada peringatan. Ingatlah, tujuan meningkatkan loyalitas pelanggan tidak menunjukkan tindakan yang terisolasi. Untuk meningkatkan loyalitas, Anda harus terlibat dalam proses atau perilaku tertentu yang pada akhirnya akan mengarah pada tujuan meningkatkan loyalitas. Jadi peranan SDM, bisnis proses menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penciptaan peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, ini yang dimaksud bahwa menunjukkan tindakan yang terisolasi. Tidak menunjukkan tindakan yang terisolasi. Jadi dia terkait dengan SDM, terkait dengan bisnis proses. Dengan kata lain, apa yang mendorong loyalitas pelanggan? Itu yang nanti menjadi leading indicator. Nah, contoh tujuan pelanggan biasanya kita ambil dari basisnya disiplin market leader dari Tracy and Wisman. Misalnya kita tujuannya operational excellence, maka kita bisa membuat tujuan pelanggannya apa? Over the base value. Kalau produk leadership kita membangun kesadaran merek. Kalau customer intimasi misalnya meningkatkan training on key product offer, meningkatkan training pada produk-produk kunci yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk tujuan pada perspektif proses internal. Untuk memuaskan pelanggan dan pemegang saham, dengan cara apa proses tersebut harus dilakukan? Nah, ini kita bicara tentang proses bisnis internal. Jadi sebuah organisasi yang memilih tujuan pelanggan adalah menurunkan keluhan. Nah, terus kita lihat, jika setelah diselidiki mereka menemukan tidak ada proses formal untuk penyelesaian sengketa, maka sebaiknya bisnis internal proses kita apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah kita menjawab hal ini adalah kita menciptakan proses bisnis internal bagaimana mengatasi keluhan pelanggan tersebut. Misalnya ada sengketa, itu bagaimana proses bisnis internalnya. Nah, tujuan berikutnya, menurunkan retur dari pelanggan. Jadi menurunkan barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Ini adalah tujuan pelanggan. Ya. Terus bagaimana dalam perspektif proses internal? Nah, supaya barang kita tidak diretur oleh pelanggan,
maka kita cari supplier yang kualitasnya bagus. Karena kalau proses internal bisnis kita bagus, sementara bahan baku yang masuk juga jelek, tentu hasilnya juga akan jelek. Nah, ini yang disebut sebagai perspektif proses bisnis internalnya menjadi pekerjaan dengan pemasok berperingkat A, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh tujuan proses bisnis internasional, bisa misalnya mengoptimalkan supply chain management, memahami kebutuhan pelanggan, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya perspektif keempat. Bagaimana kaitan tujuan pembelajaran tujuan pada pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, yaitu kemampuan dan alat apa yang dibutuhkan agar SDM mampu menjalankan strategi. Nah, di sini kita mencari apa sih kesenjangan keterampilan yang ada saat ini. Skill yang ada saat ini seperti apa, kemudian tingkat level yang kita harapkan itu seperti apa. Nah, di sini kita harus memberikan pelatihan dalam rangka closing the gap, dalam rangka menutupi kesenjangan. Nah, meskipun ini adalah tujuan penting, jangan lupa untuk melihat melampaui karyawan itu sendiri, yaitu alat yang dapat diandal karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi jangan berfokus hanya pada karyawan, tetapi hal-hal di luar karyawan itu kita cek juga. Apakah karyawan itu punya akses informasi pelanggan? Apakah karyawan punya proses untuk menangkap dan berbagi pengetahuan dengan karyawan lainnya? Nah, ini semua harus ditanamkan ketika kita membuat tujuan learning and growth. Nah, berikutnya ini contoh-contoh tujuan pertumbuhan dan pembelajaran, misalnya close strategic skill gap, menutup skill yang dibutuhkan saat ini melalui berbagai macam pelatihan tersebut. Ya. Nah, saat mengembangkan tujuan kinerja Anda, ada baiknya untuk memulai masing-masing dengan kata kerja. Nah, untuk membuat tujuan, mulailah dengan kata kerja, misalnya meningkatkan, mengurangi, dan seterusnya. Penggunaan kata kerja ini akan membedakan aksi yang berorientasi tujuan dan bagaimana strategi akan dijalankan. Nah, setelah menentukan tujuan, maka selanjutnya kita mengembangkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan mencapai tujuan dan bergerak menuju keberhasilan penerapan strategi perusahaan. Nah, pengukuran kinerja biasanya menggunakan standar kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja terhadap hasil yang diharapkan. Nah, sebelum masuk pada pengukuran kinerja, maka ada baiknya kita membedakan kinerja yang sifatnya lagging indikator atau leading indikator. Nah, kalau lagging indikator itu bicara tentang hasil. Jadi ada suatu aktivitas, hasilnya seperti apa. Kalau perusahaan setelah beroperasi selama 1 tahun, maka gross profit marginnya berapa. Nah, itu bicara tentang lagging indikator. Nah, sementara leading indikator itu mengukur faktor driving force atau penggerak. Nanti ke depannya seperti apa? Kalau kita fokus pada leading indikator, nanti dampaknya pada kinerja yang ke depan. Nah, contohnya indikator lag adalah market share, penjualan, kepuasan karyawan, kinerja keuangan. Nah, kalau terkait dengan aspek pemasaran ini, aspek pelanggan, indikator lead-nya apa? Nah, ini contohnya lamanya interaksi dengan konsumen. Kalau kita melakukan namanya interaksi dengan konsumen, kita lebih memahami konsumen. Sehingga diharapkan mereka lebih puas pada kita, sehingga market share kita akan meningkat. Nah, kemudian kalau laggingnya penjualan, mungkin leadingnya bisa banyaknya proposal yang ditulis. Nah, kalau semakin banyak proposal yang kita tulis, proposal penawaran produk, maka harapannya nanti penjualannya akan meningkat. Nah, itu bedanya leading sama lagging. Terus, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan itu adalah lagging. Leading indikatornya apa? Tingkat absensi. Nah, tingkat absensi ini akan mencerminkan perusahaan karyawan itu puas apa tidak. Nah, keuntungan dari lagging indikator itu mudah diukur. Nah, sementara leading indikator sifatnya prediktif, memungkinkan organisasi untuk membuat penyesuaian atas hasil. Isunya lagging indikator itu sifatnya historis, ya, dan tidak mencerminkan aktivitas saat ini, kemampuan prediktifnya juga lemah.
Sementara leading indikator mungkin sulit diidentifikasi dan diukur. Namun seringkali merupakan pengukuran baru yang tidak ada historisnya. Nah ini ya. Nah balance scorecard menyeimbangkan antara lagging dan leading indikator. Nah kita lihat beberapa contoh pengukuran perspektif keuangan. Biasanya meliputi pertumbuhan, profitabilitas, dan penciptaan nilai. Indikatornya apa? Pertumbuhan pendapatan, gross profit margin, net profit margin, dan seterusnya. Kalau pengukuran perspektif pelanggan biasanya meliputi kepuasan pelanggan, market share, customer retention, dan customer profitability. Ini kalau indikator lag-nya. Nah, bagaimana kalau kita menentukan leading indikator di perspektif pelanggan? Nah, perspektif pelanggan ini yang harus banyak leading indikatornya. Nah, misalnya kita mengacu pada the discipline of market leader. Nah, untuk operationally excellent. Nah, tentu untuk bisa operationally excellent, di sini kita punya tujuan dari sisi harga, perusahaan mengejar low price dibanding pesaing. Maka pengukuran harga produk leading indikator menjadi penting. Karena ini akan mendrive indikator lag berupa market share dan kepuasan. Jadi kita buat pengukurannya, leading indikatornya adalah harga produk. Mungkin kenaikan harga produk atau penurunan harga produk. Dari sisi produk leadership, ini dari buku Disiplin Market Leader yang kedua. Di sini kita bisa membuat leading indikatornya jumlah pelanggan yang kebutuhannya berhasil dipuaskan. Nah, ini kalau misalnya perusahaan ingin menghasilkan produk yang leadership fokusnya, ya, di mana perusahaan ingin memproposisikan sebagai perusahaan dengan fungsi yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya untuk Tracy dan Wisma yang ketiga yaitu customer intimacy. Dari sisi pengetahuan tentang pelanggan, untuk sukses maka perusahaan harus mengetahui pelanggannya secara detail dan mendalam. Nah, untuk itu leading indikatornya dapat berupa apa? Jumlah jam training bagi karyawan agar untuk mengetahui tentang produk-produk yang dibutuhkan kliennya, ya. Nah, yang ketiga, pengukuran perspektif bisnis internal. Untuk mencapai tujuan pelanggan dan pada akhirnya tujuan keuangan, ingat tujuan keuangan itu perspektif keuangan merupakan muara dari semua tujuan. Maka perusahaan harus mengembangkan ukuran kinerja untuk melacak proses kunci dan aktivitas internal yang mendukung proposisi nilai pelanggan. Perusahaan akan fokus pada proses internal yang mendukung proposisi nilai mereka, tetapi tidak bisa begitu saja mengabaikan proses pendukung lainnya. Contoh, Home Depot menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik dan berfokus pada penyediaan solusi lengkap untuk kebutuhan pelanggan. Nah, itu apa itu proposisi mereka. Nah, itu bicara tentang perspektif pelanggan mereka. Jadi ingin menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, namun mereka ini tidak bisa mengabaikan proses internal perusahaan, yaitu apa? Terkait dengan pengadaan atau logistik. Nah, logistik inilah yang membedakan antara perusahaan yang unggul secara operasional dan yang tidak unggul. Kemudian berikutnya pengukuran perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat SDM adalah faktor pendorong nilai, driving value dalam ekonomi saat ini. Nah, di sini kita menggambarkan kegiatan yang mendorong nilai ini adalah lingkup pembelajaran karyawan dan perspektif pertumbuhan. Harapannya karyawan yang termotivasi dengan kemudian berpadu dengan perpaduan yang tepat antara keterampilan dan alat yang ada, ini akan menjadi kunci dalam proses perbaikan sehingga mampu memenuhi harapan pelanggan dan akhirnya mampu mendorongkan return bagi perusahaan. Nah, ini berbagai macam contoh pengukuran perspektif keuangan. Kalau keuangan mayoritasnya lagging indikator. Sementara kalau pengukuran perspektif pelanggan kita harapkan nanti disusun dengan menggunakan bauran leading indikator dan lagging indikator. Kemudian ini contoh pengukuran proses bisnis internal. Nah, ini contoh pengukuran pertumbuhan dan pembelajaran, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu visi